Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar atau membahas soal latihan mengenai listrik statis. Soal yang pertama, partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat disebut A. Elektron, B. Atom, C. Neutron, D. Proton. Jawabannya atom. Karena atom adalah partikel terkecil dari suatu zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi partikel yang lebih kecil melalui reaksi kimia biasa. Itu menurut John Dalton. Berikutnya, bagian atom yang bermuatan positif adalah, di sini ada gambar bagian-bagian dari atom. Jadi atom walaupun ukurannya sangat kecil, ternyata di dalamnya itu ada bagian-bagian lagi. Yang tengah ini disebutnya inti atom. Inti atom terdiri dari dua bagian, yaitu proton, dia bermuatan listrik positif, dan neutron, dia tidak bermuatan. Sedangkan bagian luarnya itu disebutnya kulit atom, terdiri dari elektron. Elektron bermuatan listrik negatif, sehingga yang bermuatan listrik positif adalah proton. Muatan atom yang beredar mengelilingi inti atom. Tadi udah, yang mengelilingi inti atom adalah elektron. Berikutnya, sebuah benda dikatakan netral jika A. Jumlah proton lebih banyak daripada elektron, B. Jumlah elektron lebih banyak daripada proton, C. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron, D. Jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Oke, sekarang Ibu mau nerangin tentang muatan atom. Atom, walaupun dia bermuatan listrik proton dan bermuatan listrik negatif, tetapi jika jumlah proton dan elektron di dalam suatu atom sama, maka atom tersebut dikatakan netral atau tidak bermuatan listrik. Contohnya seperti ini, jumlah protonnya 1, jumlah elektronnya 1. Karena jumlah proton dan elektronnya sama, maka atom ini dikatakan netral. Dua buah atom jika bergesekan satu sama lain itu dapat menyebabkan jumlah elektron dari satu atom itu pindah ke atom yang lain. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan satu atom akan kehilangan elektron, sedangkan atom lainnya akan kelebihan elektron. Nah, atom yang kekurangan elektron atau atom yang kelebihan elektron dikatakan atom tersebut menjadi bermuatan listrik. Sekarang kita lihat di sini, jumlah protonnya 2, jumlah elektronnya 1, karena satu elektron dia pindah ke atom lain. Karena jumlah proton lebih besar dibanding elektron, lebih banyak dibanding elektron, dikatakan bahwa atom ini sekarang menjadi bermuatan listrik positif. Gambar berikutnya, jumlah elektronnya 2, sedangkan jumlah protonnya 1. Dikatakan benda ini bermuatan listrik negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak dibanding jumlah proton. Sekarang lihat lagi di gambar. Di sini benda bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena protonnya ada 5, elektronnya lebih banyak yaitu 7. Benda ini netral. Kenapa? Jumlah proton dan elektronnya sama. Sedangkan benda bermuatan positif, di sini jumlah positifnya lebih banyak dibanding jumlah elektronnya atau negatifnya. Sehingga di soal kita balik lagi, sebuah benda dikatakan netral. Yang ini netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Benda yang kelebihan elektron. Ini dia kelebihan elektron, dikatakan dia bermuatan listrik negatif. Pada benda yang bermuatan listrik negatif, keadaannya adalah jumlah elektronnya lebih banyak dibanding jumlah proton. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk membuat muatan listrik statis kecuali.
Kita lihat dulu di sini, benda netral itu dapat menjadi bermuatan listrik dengan dua cara, yaitu dengan cara menggosok dan induksi. Kalau menggosok itu berarti digosok. Kalau induksi, apa induksi? Induksi listrik adalah proses pemisahan muatan listrik, muatan positif dan muatan negatif pada suatu benda karena didekati oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya di sini ada benda logam netral. Netral artinya jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian benda ini didekati oleh benda bermuatan listrik positif. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau positif dengan negatif itu berdekatan, dia akan tarik-menarik. Sedangkan kalau yang sejenis, dia akan tolak-menolak. Karena di sini didekati oleh benda bermuatan positif, maka elektron yang ada di dalam logam tersebut akan ketarik menjadi mengkutub, mendekati yang positif. Sedangkan yang positifnya, dia akan ketolak, menjauh, menjadi ke kutub yang berlawanan. Sehingga batang logam ini muatan-muatan listriknya sudah memisah. Tetapi sebetulnya batang logam ini masih netral karena jumlah positif dan negatifnya masih sama. Namun sudah terjadi proses pengkutuban dari muatan. Kita balik ke soal. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk membuat listrik statis. Tadi membuat listrik statis itu ada dua, yaitu menggosok dan induksi. Di sini pertanyaannya kecuali. Yang A, menggosok dan konduksi. Menggosok betul, ada kata konduksi. Konduksi itu sebetulnya hampir sama dengan menggosok. Jadi dia betul, konduksi juga sama, menggosok. Yang B, konduksi dan induksi. Konduksi itu menggosok dan induksi, betul. Yang C, induksinya betul, konklusi. Di sini ada kata konklusi. Nggak ada ya. Jadi yang D, menggosok dan induksi, betul. Jadi jawaban yang benar di sini yang ditanya adalah kecuali, yaitu C, induksi dan konklusi. Soal berikutnya, sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan. Sekarang lihat di sini, ini plastik tidak bermuatan karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian juga kain wol, dia netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Apabila kedua benda ini bergesekan, di mana penggaris digosok oleh kain wol, maka akan terjadi proses perpindahan elektron. Elektron yang pindah yaitu elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Ini ada tanda panah. Ini ada tanda panah, itu elektronnya pindah ke penggaris. Akibatnya, si penggaris plastik dia akan kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron berarti dia akan bermuatan listrik negatif. Sedangkan kain wol karena dia kehilangan elektron, dia akan kelebihan proton sehingga kain wolnya menjadi bermuatan listrik positif. Kita balik lagi ke soal. Sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan, jadi penggaris plastiknya itu negatif. Karena elektron pindah dari wol ke penggaris. Sekarang soal berikutnya, kaca yang pada awalnya netral setelah digosok dengan kain sutra akan. Nah, kalau kaca setelah digosok dengan kain sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke kain sutra. Akibatnya, batang kaca itu akan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron, berarti dia akan bermuatan listrik positif. Sedangkan untuk kain sutra, dia akan
kelebihan elektron, sehingga dia akan bermuatan listrik negatif. Jadi jawabannya adalah yang ditanya kaca. Setelah digosok dengan kain sutra, dia akan kekurangan elektron. Jadi elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Soal berikutnya yaitu alat untuk mengetahui benda bermuatan listrik adalah A. Dinamo, B. Elektroskop, C. Penangkal petir, D. Transformator. Jawabannya adalah elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik. Sini ada gambar berupa elektroskop. Kondisi awal elektroskop adalah netral. Jadi ini elektroskop yang netral di mana jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, bagian elektroskop di sini ada kepala elektroskop, di sini ada daun-daun elektroskopnya. Sekarang kita akan ngecek suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak, yaitu dengan cara didekatkan. Nah, keadaan semula untuk yang daun elektroskop itu dia tidak mengembang karena dia netral. Positif, negatif dia netral, jadi posisinya nutup. Kemudian jika didekatkan benda, misalkan kita udah dapat bendanya bermuatan listrik. Setelah didekatkan, itu akan terjadi proses induksi, di mana ya, kalau misalkan di sini yang didekatkannya adalah benda bermuatan listrik negatif. Sehingga proton itu akan naik ke atas. Terjadi proses induksi, protonnya akan ketarik ke atas, semua proton ketarik ke atas, sedangkan elektronnya dia ketolak ke bawah, yaitu ke bagian daun elektronnya, daun elektroskopnya. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi karena di daun-daun elektroskop itu dia bermuatan listrik negatif dua-duanya, maka akan terjadi proses tolak-menolak. Karena dia terjadi tolak-menolak, akibatnya daun elektroskopnya menjadi berjauhan atau mengembang. Jadi, kalau elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, sini negatif, dia akan mengembang. Soal berikutnya. Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut itu gaya Coulomb ya. Di hukum Coulomb bunyinya besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah, sekarang kita lihat di sini apa faktor yang menyebabkan besarnya gaya Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besarnya muatan. Berarti faktor yang mempengaruhinya adalah besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah. Kita lihat ke soal A, jenis muatan berarti salah. Jarak kedua muatan, ya berarti yang betul adalah jarak pisah kedua muatan. Arah bukan, bentuk bukan. Besarnya gaya Coulomb, A berbanding lurus dengan jarak, B berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, C berbanding terbalik dengan besar muatan, D berbanding lurus dengan besar muatan dan jarak. Oke, sekarang kita lihat rumus dari gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau ada rumus seperti ini, antara F dengan K, Q1, Q2, karena dia sejajar, itu disebutnya berbanding lurus. Artinya apa berbanding lurus? Jika
muatannya diperbesar, maka gayanya juga akan besar. Jika muatannya diperkecil, maka gayanya juga menjadi lebih kecil. Sekarang kita lihat F dengan R. Lihat, ada garis bagi. Itu menunjukkan bahwa gaya dengan jarak itu disebutnya berbanding terbalik. Artinya kalau jaraknya diperkecil, maka gayanya menjadi lebih besar. Kebalikannya, jika jaraknya diperbesar, maka gayanya menjadi lebih kecil. Kita balik lagi ke soal. Besarnya gaya kolom berbanding lurus dengan jarak. Salah ya. Oke, B berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Betul ya? Jadi ini jarak dengan gaya disebutnya berbanding terbalik. Kita lihat yang C. C berbanding gaya berbanding terbalik dengan besar muatan. Salah ya, harusnya berbanding lurus. D berbanding lurus dengan besar muatan dan jarak. Salah. Soal berikutnya. Kita mulai masuk ke hitungan. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak R, sehingga terjadi gaya tarik sebesar F. Jika jarak diperbesar menjadi 4 kali dari jarak semula, maka gaya tarik kedua muatan menjadi, seperti biasa, kita misalkan dulu F1-nya masing-masing dimasukkan angka 1, 1, 1, menjadi nilai awalnya untuk F1 adalah 1. Sedangkan untuk F2-nya, karena di sini yang berubah adalah jaraknya diperbesar menjadi 4 kali, maka R-nya dirubah menjadi 4. Jangan lupa R itu kuadrat, berarti 4 kuadrat. Kita hitung, masukkan 1 kali 1, 1 per 4 kali 4, 16. Jadi jawabannya 1 per 16 dari gaya semula. Kalau gayanya 1 awalnya, ya berarti 1 per 16 kali 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 16 F. Soal berikutnya, dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak R sehingga terjadi gaya tarik sebesar F. Jika jaraknya diperkecil, sekarang jaraknya berubah menjadi diperkecil setengah kali dari jarak semula. Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan aja R-nya menjadi setengah dari semula. Setengah kali setengah, dikeluarkan setengah kali setengah menjadi 1 per 4. Cara ngitungnya, 1 yang bagi dirubah menjadi kali dengan catatan yang 1 per 4 berubah kebalik menjadi 4 per 1. Tinggal 1 kali 4, 4 bagi 1, 4. Jadi jawabannya 4F1. Jadi jawabannya 4D. Soal berikutnya, dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 negatif 6 kolom dan 6 kali 10 negatif 3 kolom terpisah pada jarak 3 mm. Berapa gaya interaksi yang timbul? Diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kita coba jawab ya. Kita mulai diketahui. Apa yang diketahui? Di sini Q1 6 kali 10 negatif 6, Q2-nya 6 kali 10 negatif 3 kolom. Karena satuannya udah kolom, berarti kita nggak usah rubah lagi satuan. Kemudian R-nya di sini pada jarak 3 mm. 3 mm satuannya belum sama. Satuannya harus dibuat dulu ke meter, berarti 3 mm menjadi 3 kali 10 negatif 3 meter. K-nya masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyanya F. Masukkan rumus. Rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sekarang masukkan angka-angkanya. Untuk K 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q1-nya 6 kali 10 negatif 6. Untuk Q2-nya 6 kali 10 negatif 3. R-nya 3 kali 10 pangkat negatif 3 kuadrat. Karena rumusnya R kuadrat, berarti dikuadratkan. Kita kerjakan dulu yang bagian bawah. Kuadrat berarti dikali dengan angka yang sama. Berarti 3 kali 10 pangkat negatif 3 dikali
3 kali 10 negatif 3. Kita dekatkan dulu yang satuannya. Di sini 9, 6 kali 6 kali 10 negatif 9, 10 negatif 6, 10 negatif 3. Di bawahnya 3 kali 3, 10 negatif 3 kali 10 negatif 3. Di sini kan 3 kali 3, 9. Yang di atas ada 9, berarti bisa dicoret 9. Sini coret 9, tinggal tersisa yang bagian atas 6 kali 6, berarti 36. Sekarang 10 pangkat 9 dikali 10 negatif 6 dikali 10 negatif 3, tinggal kita jumlahkan. Berarti 9 tambah negatif 6 tambah negatif 3, isinya 0. Berarti 10 pangkat 0. Bagian bawahnya 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat negatif 3, berarti 10 pangkat negatif 6. Oke, nah di sini 36 kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 itu nilainya 1, berarti 3 kali 1, 36 kali 1 menjadi 36. Nah, bagi ini berubah menjadi kali, jadi bisa dirubah yang bagi ini menjadi kali dengan catatan pangkatnya itu berubah. Kalau di sini negatif berubah menjadi positif. Jadi 36 kali 10 pangkat 6. Kemudian yang 36 ini kita keluarkan menjadi 3,6 kali 10 pangkat 1. Kali 10 pangkat negatif 10 pangkat 6, kemudian menjadi 3,6, yang 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 6, tambahkan 1 tambah 6, 7 menjadi 10 pangkat 7. Kita lihat jawabannya tidak ada, berarti ini soalnya kurang lengkap ya. Mungkin jawabannya ini nih, 3,6 kali harus kali 10 pangkat 7. Newton. Soal berikutnya, 2 buah muatan masing-masing sebesar 4 kolom dan 2 kolom, terpisah pada jarak 2 cm, gaya interaksi yang timbul sebesar titik-titik kali 10 pangkat 13 Newton. Pertama-tama kita dicari dulu diketahuinya Q1-nya 4 kolom, Q2-nya 2 kolom. Karena di sini satuannya udah kolom, maka kita nggak perlu konversi lagi. Kemudian R di sini 2 cm. Nah, di sini harus dibuat dulu ke meter, menjadi 2 kali 10 negatif 2 meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini udah ketetapan. Ditanya F jarak. Rumus masukkan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4, dikali Q2-nya 2, dibagi R-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kita mulai hitung. Yang atas masih tetap, sekarang kita lihat yang bawah. Ya, jadi dikeluarkan caranya 2 kali 2. Di 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. Kemudian 10 negatif 2 dikali 10 negatif 2. Dijumlahkan berarti 10 negatif 4. Di sini di atas ada 4, di bawah ada 4. Kita tinggal coret aja. 4 dengan 4 dicoret sehingga 9 dikali 2 sama dengan 18. Masih ditulis dulu 10 pangkat 9 dibagi. Ini 10 pangkat negatif 4. Kemudian 18 kali 10 pangkat 9. Nah, yang bagi 10 negatif 4-nya kita rubah menjadi kali dengan catatan yang 10 negatif 4 berubah menjadi 10 pangkat 4. Sehingga sekarang dihitung 18 dikali yang 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4 tinggal dijumlahkan aja menjadi 10 pangkat 13 Newton. Berarti jawabannya adalah 18 kali 10 pangkat 13 Newton. Soal berikutnya, bunyi ledakan yang menggelegar akibat pemuaian udara secara tiba-tiba disebut A. Petir, B. Angin, C. Guntur, D. Listrik. Kita lihat apa itu petir. Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif.
Sedangkan guntur adalah suara menggelegar di udara disebabkan halilintar. Guntur merupakan suara gemuruh yang menggelegar di udara akibat pengosongan muatan berlebih di awan. Jadi jawabannya yang mana? Petir itu berupa kilatan listrik beserta gemuruh. Sedangkan guntur itu kita lebih bicara pada suara yang menggelegar saja. Kalau di sini yang ditanyanya adalah bunyi ledakan, berarti mungkin yang ditanyanya adalah bunyinya saja. Berarti jawabannya adalah guntur. Oke, sekarang ada pertanyaan. Mengapa kertas yang disobek-sobek kecil itu dapat menempel pada penggaris yang telah digosok dengan kain wol? Apakah kertas bermuatan listrik? Bisakah kertas yang ukurannya lebih besar dapat juga menempel di penggaris? Kalau bisa, kenapa? Kalau bisa, juga kalian jawab alasannya. Nah, untuk menjawab ini, silahkan kalian jawab di kolom komentar, tulis nama beserta kelasnya. Untuk pembahasan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.